yang kita anut yang ada bersama Pak Moderator. Yang pertama aja. Mungkin nanti kalau kedua ketiga kita kehabisan waktu. Terima kasih. Nama saya Sumarsono, merupakan Sivitas Akademika Akademi Manajemen Koperasi Tambular Mandiri. Tadi saya sampaikan bahwa dalam abad ke-21 ini kita dihadapkan suatu dua fenomena yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Tadi disampaikan oleh narasumber bahwa kita sudah masuk generasi yang keempat atau 4.0. Yang kedua adalah tragedi COVID-19. Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Kalau kita analisis kedua fenomena tersebut adalah merupakan faktor eksternal, faktor yang tidak bisa dihindari, faktor yang tidak bisa ditolak, bahkan tidak bisa dikendalikan. Manusia hanya bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi, dalam bahasa ekonominya adalah liberalisasi. Oleh karena itu, dalam liberalisasi tadi disampaikan oleh narasumber yang kedua dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan teknologi. Kalau tidak bisa beradaptasi, kita akan tergilas oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Narasumber yang kedua ketiga, sebenarnya program itu pernah diseminarkan di Kota Madiun 3 tahun yang lalu di Hotel Setiabudi. Gue pilih nanti Pak Nuk, ya, yang undang kota. Tapi setelah seminar itu tidak ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya nggak ada, sehingga aplikasinya hingga sekarang ya masih teman-teman koperasi terutama di kota itu adalah masih manual. Harapan saya setuju dengan program itu. Saya hanya titip ke Pak Nugroho, nanti ada RTL rencana tindak lanjut disosialisasikan kepada Dekopin Pak Nugroho selalu Dekopin. Ini adalah ada pendampingnya, sehingga nanti ada semacam standar aplikasinya adalah betul-betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah berhasil, ada tolong ukurnya. Itu harapan seperti itu. Yang kedua, khusus untuk Pak Nuk. Pak Nuk kami selain dari akademisi juga sebagai konsultan ekonomi dan bisnis. Banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan regulasi, terutama adalah dengan dibatalkannya Cipta Kerja, ya, Cipta Kerja. Nah, di dalam pembatalan oleh MK bahwa dianggap itu adalah lahirnya tidak sesuai dengan proses, sehingga kalau menangkap dari keterangan MK tersebut adalah masyarakat ini juga bingung, apakah kita menganut Cipta Kerja yang notabene sudah dibatalkan tapi masih berlaku dalam jangka waktu 2 tahun harus perbaikan. Apakah itu juga sudah batal atau bagaimana? Yang jelas korelasinya dengan koperasi. Kalau kita ditanya apakah pakai undang-undang yang lama atau tetap Cipta Kerja, karena sangat berbeda. Katakanlah pendirian koperasi, di dalam undang-undang yang lama 20 orang, sedangkan yang baru adalah 9 orang. Ini mohon untuk narasumber yang pertama Pak Nugroho. Lalu yang kedua, dengan adanya
program gubernur tentang 1000 koperasi syariah, kira-kira langkah daripada Dekopinwil itu kira-kira bagaimana? Terkait dengan digital pula, bahwa seringkali kita membaca berita baik di media sosial maupun media cetak, ternyata teknologi ini juga ada plus minusnya. Plusnya kita bisa berliberalisasi dengan kondisi yang ada, tapi minusnya banyak penipu dan penipuan melalui online. Contohnya adalah tentang operasi yang berpraktek online. Ini bagaimana cara atau strateginya supaya dari lembaga ini untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi di Jawa Timur. Itu Bapak dan narasumber yang kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bertaufiq wal hidayah wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasan. Ada sedikit souvenir dari tim